Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NPM 17212100. Saya akan mempresentasikan skripsi yang telah saya buat berjudul Analisis Nilai-Nilai Kehidupan dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari sebagai alternatif bahan ajar teks cerita pendek pada peserta didik kelas 11. Latar belakang penelitian. Masalah yang sering dihadapi guru dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran mengenai nilai-nilai kehidupan cerita pendek, yaitu menentukan bahan ajar yang sesuai dalam rangka membantu peserta didik agar dapat mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, nilai-nilai kehidupan apa saja yang terdapat dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Yang kedua, apakah nilai-nilai kehidupan dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari dapat dijadikan alternatif bahan ajar teks cerita pendek pada peserta didik kelas 11. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Yang kedua, untuk mengetahui dapat atau tidaknya nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari dijadikan alternatif bahan ajar teks cerita pendek pada peserta didik kelas 11. Definisi operasional dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, definisi bahan ajar. Yang kedua, definisi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat secara teoritis, dan yang kedua, manfaat praktis bagi guru, bagi peneliti, bagi peserta didik, dan bagi sekolah. Selanjutnya, kajian teoretis. Yang pertama, hakikat pembelajaran teks cerita pendek di SMA. Ada dua. Yang pertama ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, hakikat cerita pendek. Ada pengertian cerita pendek, struktur cerita pendek, dan unsur ekstrinsik cerita pendek. Yang ketiga, hakikat nilai kehidupan cerita pendek yang terbagi ke dalam 3 bagian. Ada pengertian nilai, pengertian kehidupan, dan pengertian nilai-nilai kehidupan. Yang keempat, ada hakikat analisis cerita pendek yang terdiri dari pengertian analisis cerita pendek. Yang kelima, hakikat bahan ajar yang terdiri dari pengertian bahan ajar, prinsip dan pengembangan bahan ajar, serta bentuk dan cakupan bahan ajar. Yang keenam, bahan ajar teks sastra di SMA yang terdiri dari 2 bagian. Yang pertama ada konsep bahan ajar teks sastra di SMA dan kriteria bahan ajar teks sastra di SMA. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifah El Mustafa Putri, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Galuh. Anggapan dasarnya ada 3, yaitu mengenai teks cerita pendek, mengenai mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, dan juga mengenai bahan ajar. Hipotesis analisis yaitu hasil analisis nilai-nilai kehidupan dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari dapat dijadikan alternatif bahan ajar teks cerita pendek pada peserta didik kelas 11. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Desain penelitiannya adalah desain deskriptif analitis, dan juga variabelnya ada variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah nilai-nilai kehidupan dalam kumpulan cerita pendek, dan variabel terikatnya adalah kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Teknik pengumpulan datanya ada 3, ada dokumentasi, telaah pustaka, dan teknik membaca catat. Lalu ada instrumen penelitiannya yaitu menggunakan kartu data.
Langkah-langkah penelitiannya, yang pertama memiliki permasalahan yang cocok dengan metode deskriptif analitis, yang kedua menyusun instrumen, lalu mengumpulkan data, mendeskripsikan data, menganalisis data, lalu menarik kesimpulan dari hasil analisis. Sumber penelitiannya yaitu buku kumpulan teks cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari yang terbit tahun 2015 cetakan ke-10. Selanjutnya, teknik pengolahan data ada 3. Yang pertama ada reduksi data, lalu penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Untuk teknik validasi data, modul menggunakan teknik skala Likert dan hasil analisis menggunakan skala Guttman. Jadwal penelitian. Waktu penelitian yaitu dari Januari 2021 sampai Oktober 2021, dan untuk tempat penelitian ataupun tempat uji coba bahan ajar berupa modul yaitu SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Selanjutnya, biografi pengarang. Ahmad Tohari lahir di Banyumas, Jawa Tengah 1948. Dan gambaran umum antologi cerita pendek Senyum Karyamin yaitu mengisahkan tentang kehidupan orang-orang pedesaan yang lugu dan juga sederhana. Hasil analisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin menunjukkan bahwa 5 teks cerita pendek yang terdiri dari Senyum Karyamin, Syukuran Suta Bawor, Wangon Jatilawang, Orang-orang Seberang Kali, dan Pengemis dan Sholawat Badar menunjukkan bahwa kelima teks cerita pendek tersebut memiliki nilai-nilai kehidupan yang lengkap. Selanjutnya, pembahasan nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin. Yang pertama ada nilai keagamaan. Nilai keagamaan dalam cerita pendek tersebut ada berbagai macam. Di antaranya adalah mempercayai akan kehendak Tuhan, lalu bersyukur, berserah diri, dan lain sebagainya. Yang kedua ada nilai budaya. Nilai budaya contohnya adalah kenduri, lalu mempercayai kekuatan magis sebuah mantra, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada nilai moral. Contohnya adalah berbuat baik kepada sesama. Lalu, yang selanjutnya ada nilai sosial. Contoh dari nilai sosial adalah toleransi. Lalu ada nilai pendidikan atau edukasi seperti pantang menyerah, pekerja keras, religius, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada nilai estetika. Nilai estetika dalam kumpulan cerita pendek ini banyak sekali, diantaranya ada nilai estetika berupa gaya bahasa yang berupa gaya bahasa personifikasi, ironi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, analisis kesesuaian nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek dengan kriteria bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar relevan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, bahasa yang digunakan ringan dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, bahan ajar yang dipilih bermuatan karakter. Yang keempat, bahan ajar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Yang kelima, bahan ajar dapat memotivasi siswa. Dan yang terakhir, bahan ajar sesuai dengan tingkat psikologi peserta didik. Hasil validasi bahan ajar dan hasil analisis kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari berdasarkan hasil validasi bahan ajar yang berupa modul diperoleh skor 97 dengan kriteria sangat valid. Lalu berdasarkan hasil validasi hasil analisis kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari diperoleh skor 100 dengan kriteria sangat valid. Lalu berdasarkan uji coba pada peserta didik kelas 11 MIPA 2 di SMA Negeri 7 Tasikmalaya menunjukkan bahwa secara keseluruhan peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Simpulannya yaitu bahan ajar sesuai
sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar, bahasa yang digunakan dalam bahan ajar mudah dimengerti dan dipahami oleh peserta didik, bahan ajar bermuatan karakter, bahan ajar terbukti kesahihan dan kebenarannya, bahan ajar dapat memotivasi siswa, dan bahan ajar sesuai dengan tingkat psikologi peserta didik kelas 11 SMA. Selain itu, hasil validasi menunjukkan bahwa masuk ke dalam kategori sangat valid, dan juga berdasarkan hasil uji coba menunjukkan bahwa peserta didik secara keseluruhan dapat mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Selanjutnya, saran. Yang pertama, materi pembelajaran teks cerita pendek harus ditunjang dengan ketersediaan bahan ajar yang memadai. Lalu yang kedua, teks cerita pendek yang berada di luar buku teks haruslah dianalisis terlebih dahulu nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek tersebut. Lalu yang ketiga, teks cerita pendek yang berada di luar teks harus disesuaikan dengan kriteria bahan ajar teks sastra untuk kelas 11 SMA. Dan yang terakhir, penelitian yang telah dilaksanakan ini dapat dikembangkan kembali oleh peneliti yang ingin melaksanakan penelitian yang serupa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.